Anda kembali di Dua Arah, saya langsung ke Mas Guntur Romli tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Jamran, silakan. Ya. Itu kan banyak sekali kesalahan fatal yang dilakukan oleh BPK. Salah satu contoh yang paling fatal menurut saya adalah lokasi tanah. Ya, kata BPK disebut di Jalan Tomang. Ternyata di sertifikatnya Jalan Kiai Maja. Ini aja sudah Ketapa. Itu sudah sangat fatal menurut saya. Ya fatal. Soal misalnya harga dari NJOP. Jadi tapi yang jelas adalah ini sudah masuk ke KPK dan sampai sekarang KPK tidak menemukan bukti adanya korupsi dan penggelapan di situ. Nah, di situ saya melihat bahwa Ahok tidak bersalah. Malah dia berkeinginan untuk membangun sebuah rumah sakit ya yang bagus untuk kanker, untuk kanker ya. Dan untuk kanker. Dan ini juga sesuai dengan program Pak Ahok. Sekarang itu sudah ada 15 ya puskesmas yang di-upgrade menjadi rumah sakit umum daerah tipe D. Dan target sampai 2017 itu ada 44 RSUD tipe D dari upgrade puskesmas di kecamatan. Jadi ini tujuannya untuk menciptakan atau memberi pelayanan kesehatan kepada warga DKI. Nah, di situ yang saya lihat gitu loh. Anda tidak melihat bahwa tadi sebutkan ada niat jahat atau ada niat baik dilindungi oleh KPK, tidak ada, Mas Jamran? Ya, saya makanya ketawa ketika Mas Guntur bilang tidak ada kesalahan di situ. Padahal dalam modus transaksinya saja kita sudah lihat. Penjualannya sampai sekarang dikuasai nggak oleh Pemda DKI. Sudah 2 tahun loh dibayar lunas cash. Cash, uang kita, uang rakyat kita cash loh dibayar. Udah pegang belum sertifikat? Sementara menurut di sertifikat itu Ketapa nomor 26. Ada nggak alamat Ketapa nomor 26? Coba ditanyakan itu benar nggak alamatnya itu. Dan bahkan pemiliknya Yayasan Chandranaya, Bu itu mengatakan bahwa dia juga tidak menerima uang sebesar itu. Sisanya dikemanain gitu. Nah ini kan Ahok ini sangat cerdas sekali, artinya licik, bukan cerdas, mendekati licik. Dalam arti bagaimana memainkan kelemahan-kelemahan di aturan main di pemerintahan DKI dengan cara untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ya saya nggak pikir ya apa yang dia lakukan itu terlihat sekali, jelas sekali. Dan hasil dari investasi BPK itu saya rasa nggak bisa dibantah lagi ya. Dan ini BPK kita, BPK kita aja digunakan oleh pemerintah Amerika loh untuk melakukan pemeriksaan. Itu. Anda melihat jelas sekali apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama menurut dan Anda. kita harus percaya ini lembaga negara. Kalau saya lebih percaya kepada KPK ya. Kalau memang ada korupsi, ada penggelapan, Ahok pasti sudah ditangkap. Itu keyakinan saya. Nah kalau saya nggak percaya ketua BPK punya perusahaan cangkang di Panama Papers, kita lihat itu kan. Bagaimana kita percaya orang yang bisa diduga menggelapkan pajak, ya sekelas ketua BPK. Bagaimana istilahnya itu mau menyapu tanah dengan bersih kalau sapunya saja kotor, susah itulah. Jadi ini soal logika yang sederhana. Jadi kalau saya percaya kepada KPK, kalau memang ada penggelapan, ada di situ ada korupsi, ada permainan, Ahok pasti ditangkap oleh KPK. Nah, itu sampai sekarang bukan itu. Saya rasa begini. Ini KPK ini kan harusnya jalur hukum. Mungkin sini ada analisa kita ya, analisa saya khususnya bahwa ini ada tekanan politik. Menurut saya ada tekanan politik karena biar bagaimana kita tahu dari semua. Dari siapa? Tekanan politik dari mana menurut Anda? Oh ya bisa saja. Kita nggak tahu dari pemerintah pusat entah dari mana gitu. Artinya karena ini kita lihat sekali kondisinya pada saat ini bahwa hasil yang udah diumumkan dan kita analisa semua detail dari ada beberapa sekitar 9 poin itu dari kita lah sederhana saja masyarakat sudah tahu transaksinya itu aja dari pembeliannya jual belinya saja sudah kelihatan sangat gampang kok masyarakat lihatnya gampang sekali kok itu bukan harus pakar hukum. Belum menemukan bukti. Nah itu dia, saya juga heran kenapa sampai sekarang nggak bisa menemukan bukti padahal itu udah terlihat sekali dan jawaban dari si Ahok itu kadang-kadang A, kadang-kadang B tidak konsisten. Nah ini yang kelihatan sekali bahwa kasus Rumah Sakit Sumber Waras dia harus bersalah. Harus bersalah. Contoh Anda menyatakan tadi tidak konsisten ya seperti apa sih? Banyak ketika dia bilang transaksinya malam hari dia bilang nggak lagi. Bilang bayar cash, nggak lagi tunai dengan cara bagaimana. Bayangkan tunai dengan uang miliaran gitu berapa truk. Itu aja udah nggak bisa kejawab dia. Artinya memang tunai itu ketua BPK malah. Yang bilang tunai itu bukan Ahok pernah bicara loh. Ahok pernah bicara bahwa dia jadi bayar. Kita harus bedakan mana yang benar data dengan mana yang hoax. Banyak sumber waras itu hoax itu. Yang hoax menurut Anda yang mana? Ya misalnya soal transfer ya, yang nggak sampai dan sebagainya. Udah jelas ada data bahwa ini
bukti pembayaran dan itu sudah lunas bahkan dengan pajaknya misalnya. Itu kan udah jelas. Nah kemudian ada hoax dan kebijakan sebagainya. perubahan yang saya lihat gitu loh. NJOP-nya aja kelihatan kok. Itu jelas sekali. Intinya kalau KPK menemukan itu ada penggelapan, itu ada korupsi, pasti Ahok ditangkap. Itu yang menurut saya gitu. Saya percaya pada KPK itu. Itu menurut saya. Kalau melihat Ahok harus bersalah dan ada tekanan-tekanan politik di situ seperti didudukan oleh Mas Jamran. Kalau Anda saya tidak percaya bahwa KPK itu bisa ditekan secara politik, ya. Saya percaya independensi KPK. Mereka adalah orang-orang yang terhormat, ya, orang-orang yang benar memperjuangkan keadilan dan anti korupsi. Tidak mungkin dipertaruhkan lembaga terhormat KPK dengan intervensi politik dan sebagainya. Menurut saya itu. Nah, kalau ada pemaksaan, nah ini yang disebut dengan pengadilan di luar penghakiman di luar pengadilan. Ya, ada pemaksaan harus bersalah loh. Kalau nggak bersalah kok kalau dikatakan bersalah. Ini bukan gitu. pemaksaan, Nah, Mbak. itu yang ini saya fakta lihat yang itu. saya ceritakan tadi. Ini fakta. Faktanya sangat jelas sekali yang saya bilang tadi. Faktanya sangat jelas dan runut sekali. Dari laporan BPK sangat jelas. Itu Fakta atau hoax tadi yang disebutkan Mas Guntur tadi, kalau menurut Mas Guntur ada hoax yang ada disebutkan Mas Guntur hoax. Ada juga fakta-fakta seperti apa yang mungkin bisa Anda paparkan soal ini? ya, fakta tadi yang saya bilang dari transaksi, dari alamat aja, perubahan NJOP dan sebagainya itu ada 9 poin itu sangat fatal sekali menurut saya. Sangat fatal dan itu harus KPK segera melakukan penyidikan dan penyidikan sudah dilakukan sampai sekarang belum diputuskan. Yang kita tahu karena pada saat saya melakukan aksi kan 2 kali. Tanggal 3 Mei sudah ketemu dan diceritakan bahwa memang sudah masuk semua data-datanya. Tinggal keputusan dari pimpinan komisioner saja yang belum diputuskan. Lalu tanggal 20 saya ingin ketemu lagi, ya terjadi chaos. Saya ingin menanyakan sampai sejauh mana dari tanggal 3, tanggal 20 Mei penyidikan itu yang dilakukan oleh KPK. Itu saja. Itu yang kita tunggu Iya. dari BKPK. Kita KPK tunggu. menyatakan masih belum ada bukti kalau Mas Guntur. Ya. Oke, Pak Haryono melihat masalah kasus Sumber Waras dari sisi politik, dari sisi hukumnya. Anda melihat dari sisi hukum seperti apa Pak Haryono? Jadi begini, kalau saya melihat ini memang ada satu ketentuan yang apa ya, ya kekalutan hukum lah. Kekalutan hukum. Iya. Dari Jadi sisi kekalutan hukum ini kemudian menempatkan ketidakpastian. Ya, kata saja mengenai NJOP. NJOP ini siapa sih yang menentukan? Ya. Ya harus dijawab dulu ya, itu hal-hal yang lain. Kemudian proses-proses tentang tadi disebut sampai sekarang belum diterima sertifikatnya. Seingat saya memang susah ngurus sertifikat itu. Saya sendiri juga hampir 5 tahun ngurus sertifikat, apalagi kalau itu pemecah. Itu hal-hal yang harus dipertimbangkan. Saya tidak mengatakan bahwa itu sama di situ, tapi pengalaman birokrasi saya tidak semudah itu. Ya. kekalutan hukum ya. Hal-hal seperti itu ya. Kemudian begini, saya kira curiga boleh. Karena Curiga dengan boleh. curiga itu kita bisa mengawasi sesuatu. Tapi kita tidak bisa menghukum dengan kecurigaan. Tidak bisa Menghukumnya adalah menghukum dengan bukti. kecurigaan, tapi ada sebut ada kekalutan hukum di sana. Pak Margarito melihat yang sama kekalutan hukum dalam kasus Sumber Waras? Saya mau berbeda dengan segala hormat saya dengan Pak Prof gitu ya. Karena begini, faktanya sampai sekarang tanah itu tidak dikuasai oleh pemerintah daerah. Sudah beli 2 tahun yang lalu. Bayar malam-malam pula. Tanggal 30 begitu ya. Padahal tanggal 24 cash close. Dan soal yang begini ini ada satu pejabat di satu daerah masuk penjara. 8 tahun, korupsi. Yang begini ini bayar sudah di cash close gitu. Begitu dan penggunaannya berbeda. Begitu ya, penjara. Jadi fakta yang pertama, bayar malam-malam. Begitu. Sampai jam ini tanah tetap ada di sana. Chandranaya sekarang perkara. Begitu ya. Ada Kiai Tapa, ada Tomang. Ya, ini NJOP-nya berbeda, ini NJOP-nya berbeda. Kenapa pakai ini? Yang di Tomang, yang di Kiai Tapa kan NJOP-nya berbeda. Kenapa pakai ini? Kenapa pakai nilai pajak yang ini sehingga harganya tinggi? Dan di atas semuanya sampai jam ini tanah masih dipakai sama Sumber Waras. Terus ngapain juga buru-buru? Oke. Begitu baik. padahal orang dinas kesehatan bilang kita juga punya tanah, ada tanah di DKI ini. Lalu Kekalutan dengan hukum segala itu hormat terjadi, saya tapi. kepada Prof Harjono, kan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN. DKI itu Oke. kan tinggal kamu sini, bikin besok ya, lusa selesai.
Menurut Anda semudah Padahal itu? mudah ya Tuhan ampun. Ini Oke. kepala daerah Ahok kamu melawan. Harusnya sesimpel itu menurut Anda ya? Simpel, ini simpel Oke. sekali. Ini nomor satu itu satu kategori. Kategori yang Baik. kedua, mari kita lihat ini ya. Ini kan cuma HGB. HGB. HGB berakhir 2018, ngapain lu beli? Oke, baik. Itu masih Begitu berakhirnya tanah, kan tanah ini nanti mau dipakai katanya 2018. 2018 itu tanah ini sudah beralih menjadi tanah negara yang langsung dikuasai oleh pemerintah. baik. Begitu itu. Ngapain lu beli? Itu kesalahannya untuk Kecuali Anda di situ. kalau misalnya memang bahwa kalau kita belajar hukum agraria, orang yang menguasai Bisa tanah itu diperpanjang di itu, HGB. Baik, kasus ini HGB, masih terus HGB. Diperpanjang, Iya. HGB kasus ini masih itu. terus HGB bergulir. bisa diperpanjang, tapi tidak absolut diperpanjang. Tidak Baik. absolut bahwa dia diprioritaskan untuk bisa diperpanjang, yes. Tapi tidak otomatis harus diperpanjang. No, tidak. Baik. HGB ada Kasus ini masih terus bergulir di KPK, kita tunggu dari hasil Enggak, KPK pemeriksaan. tidak akan temukan, KPK udah linglung sekarang kok. Kita tunggu, kita tunggu KPK karena ini adalah dalam ranah KPK. Nggak bakalan Apalagi temukan. kebijakan-kebijakan Udah Basuki pokoknya Cahayapurnama sama- yang memicu kontroversi, Pak Margarito. Pokoknya KPK nggak temukan ini barang nih. Udah susah. Mas Arya baru ngomong kemarin Baik, kok nggak ada. kita masih akan bahas kebijakan-kebijakan lagi kontroversial dari Basuki Cahayapurnama usai jeda, tetap di Dua Arah.